Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video hari ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai suatu investasi bodong yang kemarin itu juga sudah saya bahas ya, namanya Excel Group. Tapi mungkin dari beberapa teman-teman yang udah bergabung, terutama dari kaum yang awam ya, dari ya posisi yang awam lah, dari kejahatan ataupun kriminal dari investasi bodong, money game, skema ponzi ya, mungkin nggak tahu gitu ya. Dan tentunya untuk Excel Group itu jelas ponzi ya, money game yang ujung-ujungnya tipu menipu ya. Kalaupun kalian melihat pembayaran penarikan dari aplikasi ini dari leader-leader kalian, itu udah nggak heran lagi teman-teman. Ya itu udah nggak heran lagi, itu cuman trik saja ya dari aplikasi ini untuk kalian itu makin deposit. Intinya ya, kalian itu diminta untuk deposit sebanyak-banyaknya oleh aplikasi ini, gitu. Uang kalian ya nanti dibawa kabur. Oke, kalau kurang percaya ya, di sini saya akan menjelaskan dari sampaian ataupun artikel dari OJK ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri investasi bodong, money game, skema ponzi. Nah, oke ya, teman-teman, di sini kita sudah berada di website dari OJK ya. Kalian bisa nyari di Google lah ya untuk searchingnya itu ciri-ciri skema Ponzi, dan kalian coba klik yang sikapi uangmu.ojk gitu ya, untuk cari pemahaman gitu ya tentang investasi bodong gitu ya, ciri-ciri investasi bodong yang ditawarkan oleh ya investasi bodong tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau untuk tanpa melihat website yang akan kita cermati ini ya, yang akan kita ulas dari OJK, buat kalian yang masih bisa mikir ya secara logika ya, itu pasti udah nggak akan percaya dengan Excel Group gitu. Tapi buat kalian yang berpikir secara logika ya, dan udah mengerti ini penipuan tapi kalian tetap bermain, bahkan sampai menjerumuskan orang, itu kalian sama aja dengan komplotan gitu ya, sama dengan leader itu, karena kalian dapat uang dari hasil mengundang orang atau menjerumuskan orang gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kalian yang masih punya logika ya, tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan yang seperti ini, apalagi ini cryptocurrency, exchange crypto ya. Kalaupun memang kalian mau main cryptocurrency, mau investasi cryptocurrency, carilah exchange crypto yang benar-benar legal di Indonesia ya. Itu kan banyak ya yang udah terdaftar di Bapepti, salah satu contohnya seperti Indodax gitu, dan juga ada Pintu. Jadi kalau yang ilegal mending janganlah ya, nanti kasusnya sama kayak Redfor, ROBD ya, yang uang korban itu nggak jelas entah kemana gitu. Di awalnya ya memang membayar teman-teman ya, tapi endingnya kita bicara tentang endingnya gitu ya. Kalau cuman member di awal yang dibayar ya, member di akhir tidak dibayar, ngapain kalian gabung gitu ya. Kalaupun kalian dapat uang itu just uang orang gitu ya. Oke, di sini ya, eh, kalian bisa lihat gambar di samping kata OJK ya, ini gambar dari OJK. Kenali ciri-ciri skema Ponzi. Oke, di sini ada 7 ciri-ciri. Nah, 7 ciri ini kita akan sinkronkan ya, kita akan bicara tentang 7 ciri ini ke Excel Group ya. Karena Excel Group itu sudah saya teliti, berpatokan dengan marketing plan, dan juga dari pemahaman saya tentang OJK, itu jelas investasi bodong gitu. Oke, ciri-ciri pertama: satu, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko.
Nah, buat kalian yang mungkin udah terjun ke Excel Group, Redfor ataupun modus yang lainnya ya tentang money game seperti NL, AGT. Nomor satu ini udah jelas, di investasi bodong itu udah pasti ya, menjanjikan keuntungan besar dalam jangka waktu yang singkat dan tambah risiko gitu. Intinya gini, kalau aplikasi itu beneran investasi, ya mau itu investasi kripto atau apapun, tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Ya, investasi itu jelas beresiko, tidak ada yang aman. Apalagi ini tentang cryptocurrency. Ya, kalian bisa lihat untuk harga Bitcoin ya yang eh, dulu itu sampai menyentuh angka 900, sekarang udah di bawah 500 juta ya, bahkan di bawah 400. Mungkin sekarang untuk eh, harganya sekitar 300 jutaan rupiah lah. Itu kan jelas itu ada resiko. Jadi kalau Excel Group ya, aplikasi asing crypto yang menjanjikan keuntungan besar dan tanpa risiko, itu jelas ya, ciri pertama masuk ya dari Excel Group, masuk ciri-ciri pertamanya di investasi bodong. Oke, kalian mengikuti kata mentor ya, trading menggunakan sinyal. Kalau kalian ikuti kata mentor, kalian untung. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya, tidak ada trading ya di dunia ini ya, trading kripto ya, mau itu di Binance ya, yang brand ambassadornya itu Cristiano Ronaldo ya, karena saya lihat dia di endorse gitu. Tidak ada investasi cryptocurrency di dunia ini yang pakai disuruh-suruh gitu, ada sinyal-sinyal yang nggak ada gitu. Kalau ada itu udah salah satu ciri dari investasi bodong gitu. Itu cuman modusnya saja teman-teman ya, kalian pasti untung itu cuman modusnya saja, tapi intinya kalian disuruh untuk store uang, udah itu aja intinya gitu. Yang dimana uang yang kalian storekan itu belum tentu balik walaupun itu berbunga dalam bentuk saldo gitu ya, kayak Redfor aja contohnya ya, saldo orang-orang itu dibekukan, itu nggak bisa ditarik ya, keluar token baru kemarin yaitu REDT ya, sekarang nggak jelas, aplikasi aja nggak bisa diakses. Ini muncul lagi dengan kemasan yang sama tapi aplikasinya berbeda gitu ya, bisa jadi ini satu komplotan lah gitu. Oke, nomor 2, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Oke, Excel Group memang nggak jelas ya, asal usulnya nggak jelas dari mana ya. Terus ya saya lihat ada beberapa koin ya yang diada-adakan gitu ya, padahal nggak ada tapi diada-adakan gitu ya. Contohnya kayak di Redfor ya, ada PLUA atau apalah itu ya, kalian bisa lihat lah ya, pokoknya nggak jelas lah ya. Ya ujung-ujungnya memang nggak jelas juga aplikasinya gitu ya, bawa uang orang gitu. 3, produk investasi biasanya milik luar negeri. Ya biasanya gitu ya, produk dari luar negeri gitu ya. Ini mungkin bisa saya kasih contoh kayak Enel lah ya, kayak Enel kekuatan hijau yang mengaku-ngaku ya investasinya itu adalah pembangkit listrik dari perusahaan Enel ya. Intinya sama juga kayak mencatut perusahaan besar lah gitu ya, mungkin gitu ya, maksud dari yang nomor 3 ya kayak Enel. Terus mungkin yang mencatut juga itu juga pernah apa ya yang dari luar negeri ya, saya juga lupa. Mungkin kalau yang dari dalam negeri itu kayak PP Infrastruktur ya, yang dicatut gitu. IDX ya, IDX juga pernah ya, yang IDX itu menyebarkan berita gitu ya, itu dicatut juga gitu ya. Udah banyak lah catur mencatut gitu ya di kasus investasi bodong. 4, staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Nah ini
eh, yang kental ya, istilahnya ciri-ciri yang modus ini ditutupi dengan modus lah ya. Jadi intinya untuk menghasilkan uang ya di investasi bodong ya teman-teman ya, itu harus menjerumuskan orang sebanyak-banyaknya, karena uang depo orang yang dijerumuskan itu ya untuk orang yang gabung terdahulu gitu. Tapi selalu saya katakan, saya tidak merekomendasikan kalian main di atas, itu jelas ya levelnya setara dengan maling, lebih tepatnya maling online gitu ya. Walaupun kalian main di bawah, saya kasih tahu itu kena tipu, tapi saya tidak merekomendasikan kalian main di atas, main di tengah, main di manapun. Pokoknya di semua posisi nggak saya rekomendasi lah. Kalau kalian main di atas ya dapat uang, tapi uang orang. Ya tahu sendiri lah ya, kalau di agama ya itu jelas haram gitu ya. Kalau di peraturan negara ya kalian itu jelas penipu gitu loh. Di agama juga mungkin penipu juga gitu. Kalau kalian main di bawah ya kalian yang kena tipu, apes gitu ya. Video ini lebih untuk kalian yang awam ya mengenai investasi bodong gitu ya. Jadi pahami, oke, jangan asal bergabung. Nomor 5, pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi dengan investasi bunga yang lebih tinggi. Nah, ini sering terjadi ya ketika ada orang yang udah mau menarik ya, biasanya itu dikasih promo gitu ya, sehingga ya ujung-ujungnya deposit lagi nggak jadi narik gitu ya, yang dimana saldo yang akan ditarik itu ya diputar lagi ke investasi baru gitu ya. Jadi pokoknya nggak jadi ditarik lah karena ada promo ya kan. Ya udah, depo ditambah dengan saldo yang akan ditarik nggak jadi ditarik jadinya gitu ya. Jadi intinya aplikasi ini memberikan promo tapi niat busuknya supaya kalian nggak narik gitu ya, dan tidak narik sekalipun depo gitu ya. Tetap intinya itu mau uang kalian gitu ya, malah diiming-imingi lebih tinggi. Intinya kita balik ke pembahasan yang awal aja ya. Kalau investasi itu tidak ada menjanjikan keuntungan yang bunga yang tinggi ya. Investasi itu fluktuatif gitu. Jadi kalau ada suatu investasi tiba-tiba ada promosi ya kan, menjanjikan keuntungan, kalian depo lagi akan dapat keuntungan lebih besar, itu jelas ya itu mau uang kalian gitu ya, mau dibawa kabur gitu. Itu aja intinya. Nomor 6, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Nah, ini udah terjadi di kasus ROBD dan juga Redford ya. Redford itu yang lebih parah ya. Dia menggunakan eh, polisi gitu ya, dan juga ya aparat negara lah gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat lah intinya, untuk meyakinkan orang baru ya, seakan-akan aplikasi ini resmi. Jadi mentang-mentang ada seperti aparat negara gitu ya, orang-orang yang mengayomi masyarakat gitu ya, kayak polisi, ustadz atau apapun gitu ya, tokoh masyarakat lah pokoknya. Sehingga kalau ada orang yang melihat, ya orang awam yang melihat mereka ya mempromosikan, ya walaupun kita nggak tahu lah ya untuk entah itu polisi benar atau tidak ya, kalau pakai seragam polisi takutnya orang awam itu terpengaruh gitu ya, menganggap itu benaran aplikasinya. Padahal kalau mau melihat ini investasi benaran atau tidak ya, legal atau tidak, itu bukan dari melihat siapa yang mempromosikan gitu ya. Walaupun yang mempromosikan itu adalah seperti polisi ya, pokoknya aparat negara ya, PNS atau siapapun, tokoh masyarakat, Pak RT atau siapapun, itu bukan jaminan aplikasi itu aman. Yang aman itu adalah yang terdaftar di OJK atau di Bapepti lah kalau untuk trading kripto gitu. Di sini saya bukan mengajarkan kalian ya untuk tidak berinvestasi. Investasi itu bagus, cuman lihat dulu tempat investasinya gitu ya. Jangan sampai kalian niat kalian investasi tapi kalian ditipu
gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nomor 7 ya, pengembalian macet di tengah-tengah. Nah, ini penarikan biasanya macet gitu ya. Memang belum terjadi ya, di Excel Group memang belum terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi. Itu saya jamin. Itu pasti akan terjadi. Ya, karena pandangan saya satu komplotan lah dengan Redford gitu ya. Nama skema Ponzi ya. Awal-awalnya memang membayar, tapi endingnya di tengah-tengah ya, di akhir juga penarikan macet, disusul dengan alibi-alibi maintenance dan juga alibi ya saldo dibekukan ya, REDT dibekukan, ya pokoknya nggak bisa narik gitu ya, disusul dengan promo-promo seperti tadi, sehingga kalian mau narik ya nggak jadi narik, uang kalian diputar lagi ke investasi itu disusul juga ya dengan semakin banyak menjerumuskan orang ya, membunuh orang, makin banyak keuntungan gitu ya. Jadi ketika macet penarikan kalian ditekan lagi gitu untuk menjerumuskan orang gitu, padahal kalian udah kejebak gitu ya, ditipu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk gambar yang kedua ya. Ini ada saran dari OJK ya. Kalau kalian menemukan ya kejanggalan-kejanggalan seperti dari ciri-ciri yang tadi, itu kalian bisa adukan ya untuk layanan dari OJK untuk memberitahukan lah, untuk report ya, untuk melaporkan gitu ya. Misal kalian udah paham nih ya, Excel Group ini itu investasi bodong ya, kita udah belajar sama-sama tadi, ya udah kalian hubungi nomor yang ada di sini ya, 081157 157 ya udah kalian laporkan aja gitu ke OJK ya. Tujuannya untuk apa dilaporkan? Walaupun kalian nggak ditipu ya, mungkin ya saudara kalian entah itu di kampung ya terjebak ya bermain di sana, ya bisa dicegat gitu ya, bisa di ya minimal di ya aplikasinya dinonaktifkan lah ya gitu, entah itu tetangga kalian atau siapapun yang bergabung gitu ya. Jadi mending ya dilaporkan ya. Intinya gini, memberantas memang lebih sulit daripada menjerumuskan gitu ya. Kalau menjerumuskan ya itu gampang teman-teman, kalian kasih iming-iming janji ya, apalagi untuk orang yang butuh uang ya untuk keluarganya, itu kalau di iming-imingi janji yang gak masuk akal itu pasti gampang-gampang aja terjerumus. Tapi lihat dulu ya, dia terjerumusnya kemana gitu. Kalau ke investasi bodongnya makin parah gitu. Kalau untuk memberantas itu memang sulit ya, contohnya kayak video saya ya, kayak video saya di beberapa investasi bodong itu saya bongkar, tapi saya malah dihujat. Tapi nggak apa-apa, yang hujat itu adalah penipu gitu ya, jadi endingnya saya tetap benar juga gitu. Oke, itu video kali ini ya. Dan ini ada satu lagi, ingat kata OJK kalau berinvestasi ya hindari skema Ponzi, dan ingat 2L, legal dan logis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.